Oke, sudah semua. Saya ingin mereview hasil diskusi kalian. Saya mengambil dari kelompoknya Novita. Fungsi administrasi kepegawaian. Yang pertama, perencanaan pegawai. Perencanaan pegawai adalah proses penentuan kebutuhan pegawai pada masa yang akan datang berdasarkan perubahan-perubahan yang terjadi dan persediaan tenaga kerja yang ada. Nah, dari sini kita ketahui kalau perencanaan pegawai itu sangat penting. Kenapa? Karena ia berperan sebagai kontributor pada perencanaan strategis. Selanjutnya, perencanaan yang baik akan memperbaiki pemanfaatan pegawai, menyesuaikan aktivitas pegawai dan kebutuhan di masa depan secara efisien, serta meningkatkan efisiensi dalam merekrut pegawai. Nah, dari perencanaan ini kita dapat mengetahui perlukah suatu perusahaan itu melakukan perekrutan, promosi, demosi, maupun transfer dari pegawai itu sendiri untuk kemajuan perusahaan. Selanjutnya, pengorganisasian. Pengorganisasian adalah menetapkan, menggolongkan, dan mengatur berbagai macam kegiatan yang dipandang perlu, penetapan tugas dan wewenang seseorang, serta pendelegasian wewenang dalam rangka untuk mencapai tujuan. Nah, pengorganisasian ini perusahaan dapat membuat struktur organisasi. Dari struktur organisasi, kita dapat mengetahui hubungan antara satu unit ke unit yang lain, sehingga pekerjaannya itu dapat terstruktur. Selanjutnya, pengarahan. Pengarahan adalah mengarahkan pegawai dalam melakukan pekerjaannya. Pengarahan ini disertai dengan pemberian motivasi dan dorongan. Kenapa motivasi itu perlu? Karena dengan adanya motivasi, pegawai itu akan meningkatkan standar kinerjanya. Nah, motivasi ini dapat berupa pemberian semangat, terus pemberian penghargaan seperti pemberian bonus, terus promosi seperti itu. Selanjutnya, pengendalian. Pengendalian adalah pengukuran dan penilaian tingkat efektivitas kerja pegawai dan tingkat efisiensi penggunaan sarana kerja dalam memberikan kontribusi pada pencapaian tujuan organisasi. Dalam pengendalian ini kita harus memperhatikan tolok ukur atau kriteria untuk mengukur tingkat keberhasilan. Dalam pengendalian ini atau fungsi pengawasan ini, jadi kita bisa mengetahui lebih dini terjadinya hambatan dalam pekerjaan itu, sehingga pimpinan dapat mengambil keputusan lebih cepat dan dalam menangani permasalahan itu. Nah, sampai sini sudah paham semuanya atau ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak, saya berikan tugas untuk kalian menganalisis kepegawaian di suatu perusahaan. Terus dicari permasalahannya, kemudian minggu depan kita bahas. Sekian pembelajaran kita hari ini. Sampai bertemu minggu depan. Jangan lupa jaga kesehatan.